Selain itu kita juga punya strategi untuk mengembangkan usaha bisnis kita ini ke depan ya. Jadi saya percaya dengan bisnis seperti ini KKS punya kaki yang cukup kuat untuk terus berkembang ke depan. Itu Bu Rita. Oke. Iya menarik sih memang kita kehidupan sehari-hari kayak tadi Bapak bilang nggak bisa lepas dari bahan chemical atau kimia ya Pak ya. Mau kulit, mau cat, mungkin dari kita bangun tidur kita mandi semua sabun juga udah pakai ada kimia ya Pak ya. Jadi memang kimia ini ya memang sangat dibutuhkan dan makanya industri ini juga terus bertumbuh ya Pak ya ke depannya. Ya. Oke. Ya, menarik sekali sih Pani. Nah, terus nah ini kalau bagaimana kalau KKS melihat peluang bisnis nih yang menjanjikan di bidang bahan-bahan kimia untuk keperluan industri maupun keperluan rumah tangga. Mungkin Bu Meli bisa bantu jawab nih kalau ini. Karena banyak urusan rumah tangga nih, Bu. Selamat malam Bu Rita sebelumnya dan viewer juga ya. Saya akan mencoba menjawab ini. Kalau kita melihat peluang keperluan industri dan industri rumah tangga yang meningkat terus-menerus dan berkesinambungan dan polusi dan populasi yang besar Indonesia dan nilai PDB yang cukup besar meningkat terus, maka peluang bisnis untuk KKS itu akan semakin besar dan berkesinambungan dengan berjalannya waktu. Misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat bagaimana produk kimia kita digunakan di lingkungan sekitar kita. Contohnya makanan. Kita ambil yang paling simpel aja Bu Rita. Di sini kue tiaw, bihun. Nah, ini menggunakan bahan baku kimia putih dan membuat kue tiaw bihun ini. Kedua, pakaian. Nah, pakaian kita menggunakan bahan baku tekstil. Tas, dompet yang sering kita pakai sehari-hari ini menggunakan bahan baku kulit. Nah, di sini kulit ini cukup menarik nih. Pada saat proses kulit ini, kita ada satu bahan baku yang kita sebut penyamakan. Pengenyalan kulitnya. Ya, di tahap-tahap pembuatan kulit ini, bahan baku kita ini yang kita supply. Selain itu properti, semua menggunakan bahan baku kimia. Jadi produk kimia kita ini bisa dikatakan tetap digunakan sepanjang waktu. Long last. Mungkin saya sedikit koreksi tadi. Kue tiaw bihun itu bukan pakai bahan kimia, tapi bahan baku industri seperti cornstarch, bahan makanan ya. Cornstarch. Ya, cornstarch. Jadi bahan baku namanya kimia kita namanya cornstarch yang untuk dipakai. Jadi kita di sini akan dipakai bahan kimia ini akan tetap digunakan sepanjang waktu. Di mana finish produknya akan dibutuhkan semua orang dalam jangka waktu panjang. Iya sih. Cornstarch ini memang dipakai di mana-mana ya, termasuk pembuatan saus sambal juga ya Pak ya. Oke. Ya, bisa. Bisa dipakai. Berarti cornstarch ini diimport sama KKS juga ya Pak? Ada. Termasuk sama. Menarik. Ini bakalan soalnya memang banyak banget makanan atau makanan yang udah diolah ya, yang banyak menggunakan cornstarch seperti yang tadi Bu Meli bicarakan ya. Cornstarch mungkin kalau orang sini bilang tepung maizena ya Pak ya, yang untuk mengentalkan makanan berkuah. Jadi mungkin yang tadi itu bukan bahan kimia tapi dalamnya mungkin ada campuran dari maizena yang makanya bisa mengentalkan masakan yang berkuah tadi ya Pak ya? Betul. Oke. Menarik sekali nih. Kita udah mulai seru nih Bu. Ternyata kita ngelihat wah dari kita melek sampai tidur semuanya pakai kimia nih. Makanya KKS ini terus harga sahamnya juga terus bertumbuh nih. Karena memang sedemikian lekatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan itu tetap dipergunakan sepanjang waktu kayak tadi si Ibu bilang long last, jadi sewaktu seterusnya kita akan pakai dan dibutuhkan oleh semua orang untuk jangka yang panjang. Nah terus Bu Meli, kita mau tahu nih kira-kira siapa aja sih kliennya KKS, Bu? Klien KKS itu kita banyak industri Bu, yang seperti tadi Pak Kiki sudah jelaskan itu antara lain
kita ada di kulit, cat, tinta, plastik, lem rubber, sol, polimer tekstil, makanan, minuman, konstruksi kimia, dan wood finish. Total klien yang ada pada saat ini lebih dari 2.300 klien dari skala kecil sampai besar di seluruh Indonesia. Oh, wah udah 2.300 klien ya. Ya kalau company udah matang ya begini sih, udah well established, kliennya juga klien base-nya udah very strong dari skala besar sampai kecil, dan itu udah meliputin di seluruh Indonesia ya. Oke, oke. Nah, terus seperti yang saya pernah baca bahwa KKS kan punya 6 segmen nih. Segmen A tuh kulit sintetis, segmen B ada cat, coating, tinta, thinner, plastik, resin, pipa, PVC. Kemudian ada segmen berikutnya itu segmen C, yaitu perekat, tekstil, karet, busa, sol. Ada lagi nih segmen D, yaitu makanan dan minuman. Segmen E, konstruksi, toko, aluminium. Kemudian ada segmen F, finishing, kayu, furniture, pintu, rangka, untuk peti mati, untuk instrumen. Nah, itu semua segmen itu kan ada 6 ya, Bu ya. Yang kontribusi paling besar itu yang mana sih? Karena istilahnya mencakup hampir semua kan. Semua lini tuh kayak dipegang semua kan sama KKS. Nah, tapi dari semua segmen tadi yang kontribusi paling gede yang mana ya, Bu? Kita memang benar ada 6 segmen. Segmen terbesar kita tuh ada di segmen B. Di sini segmen B itu ada cat, putih, tinta, thinner, plastik, resin, pipa PVC yang memiliki kontribusi sebanyak sekitar 37,6% kita. Terus oleh segmen B, ini juga cukup besar ya, segmen B ini terdiri dari perekat, tekstil, karet, busa, sol yang memiliki kontribusi 33,5%. Oh, oke. Jadi segmen B dan C sebenarnya hampir berimbang ya untuk memberi kontribusi kepada KKS ini. Ya memang sih kalau cat mungkin makin banyaknya nanti orang yang renov atau yang bangun baru, ini juga demandnya pasti akan nambah juga ya, karena ini kelihatannya erat hubungannya dengan kehidupan hari-hari juga nih. Kemudian untuk tekstil juga ternyata banyak juga ya, 33,5 ya Bu pakainya. Ya. Oke. Nih ada lagi nih yang saya mau tanyakan nih, Bu Meli sama Pak Kiki. Kusuma Kemindo Sentosa kan anaknya PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk, atau biasa tuh kalau di orang market bil kode sahamnya kan CESAP. Nah, CESAP kan tadinya sebelum listing itu punya 51% nih Pak, cukup banyak. Terus karena IPO akhirnya kepemilikan CESAP terhadap KKSN berkurang sedikit lah, 40,8. Nah, kira-kira bagaimana sih supportnya CESAP terhadap KKS ini? Sampai saat ini support PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk terhadap KKS itu tetap tidak berubah. Mereka full support terhadap kita. PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk ini merupakan induk perusahaan KKS yang saat ini sudah menjadi perusahaan publik juga, dan mereka itu bergerak di industri distribusi bahan bangunan. Iya, oke. Iya, CESAP ini company yang sangat-sangat bagus ya. Aku juga suka. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bahwa CESAP ini sebenarnya listingnya juga udah cukup lama, dan sahamnya itu kalau kita bisa lihat pelan-pelan tapi naik terus dan slowly but sure. Modelnya yang boleh dibilang mungkin ini company yang juga considering anti badai ini, karena memang jarang sekali kalau zaman sekarang kan ada saham yang ARA, besok ARB, ini nggak stabil. Pokoknya slowly but sure. Yang jantungnya nggak kuat mungkin yang kayak gini tuh lebih cocok lah ya. Jadi nggak deg-degan, beli tidur tenang. Ya siapa sih yang sekarang nggak kenal Mitra 10? Mitra 10 tuh udah kayak mungkin supermarket bahan bangunan gitu ya Pak ya? Terbesar kan, 49 cabang ya Pak? Iya. Ya kan, dikit lagi kayak mau buka cabang ke-50 nih Pak, yang induknya kita nih CESAP. Iya. Iya, jadi ya company-nya juga disupport oleh induk yang strong. Jadi waduh udah deh, kalau buat investasi memang cukup menarik sih. Kemudian aku juga mau nanya nih, kalau PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk ini kan
dikabarkan kemarin sempat rame menekan kontrak untuk menjadi keagenan utama dari pabrikan chemical terbesar di dunia. TFL Jerman ini gede banget nih Pak. Kabar ini beredar setelah KKS ini digadang akan ditunjuk sebagai salah satu agen utama TFL Jerman di Indonesia. Nah, diperkirakan KKS akan melakukan kontrak nih dalam waktu dekat. Nah, kira-kira gimana nih Pak mengenai perkembangannya ini? Ini soalnya kita lagi nunggu-nunggu. Ya, betul yang Bu Rita bilang. KKS akan ditunjuk, tapi sekarang sebetulnya sudah ditunjuk. Tanggal 15 September yang lalu secara resmi memang baru by email. TFL yang merupakan salah satu produsen kimia specialty untuk industri kulit, penyamakan kulit, itu sudah secara resmi by email untuk menunjuk KKS ini menjadi salah satu agen utama menangani semua produk-produknya di Indonesia. Jadi ini merupakan satu opportunity yang luar biasa. Kita punya partner yang salah satu terbesar di dunia lah untuk penyamakan kulit. Dan rencananya mereka Direktur Asia Pasifiknya akan datang ke Indonesia untuk signing, dan secara official kita bisa sama-sama shake hand together. Namun secara official sudah diangkat per 15 September via email itu. Oke. Ya, ini berita sangat baik buat kita. Oke. Iya nih, menarik sekali Pak. Ini memang kalau kita lihat nih, TFL ini cukup besar dan memang mereka specialty di kulit ya Pak. Kalau saya sampai buka websitenya, sampai kulit kayak jok mobil gitu Pak. Ya, betul. Wow. Wah, seneng banget sih, ini bakalan sangat menarik dan kita nunggu banget. Semoga cepat bisa signing dan mungkin itu akan menjadi katalis juga untuk kedepannya ya, untuk saham KKES. Oke, terus, nah mungkin kita mau nanya juga nih, karena KKS itu udah berdiri kan lama nih. Nah, kira-kira ada sih berapa cabang? Terus mau ada rencana untuk buka cabang baru nggak? Bu Meli. Selain Jakarta sebagai kantor pusat, kami memiliki 3 cabang yang aktif seperti yaitu Bandung, Semarang, Surabaya. Saat ini kami sedang mempersiapkan cabang Cirebon dan Kerawang. Tahun depan kami rencana untuk membuka cabang Solo dan Medan. Setiap tahun kami berharap bisa membuka 2 cabang. Oke. Menarik ya, berarti cabangnya juga udah lumayan ya di Jakarta, terus yang aktif tadi ada Bandung, ada Semarang, Surabaya. Jadi sebenarnya masih di area Jawa, tapi ya Bu ya, Bandung, Semarang, Surabaya sebagai kota industri sih sebenarnya memang banyak juga orang berbisnis atau membuka pusat bisnis di sana ya. Sama nanti ada persiapan untuk di cabang Cirebon dan Kerawang ya. Ya, nah nanti yang seru nih kalau cabang Medan nih Bu, karena berarti kan akan ada itu kalau misalnya di Medan nanti dibuka berarti itu cabang pertama yang di luar Jawa ya. Betul. Oh iya, Medan ini kota cukup besar sih, mudah-mudahan bisa menambah prospek usaha Pak di sana ya. Oke. Ya. Nih ada juga nih yang saya tanyain nih Pak. Kalau misalnya ada nggak sih potensi KKS untuk tumbuh secara inorganik, karena kan selama ini kan ya tumbuh organik aja, inorganik mungkin ada potensi untuk mengakuisisi kah atau mencaplok gitu perusahaan biar langsung gede lagi gitu loh Pak.